Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Ingat Donald Trump, rambutnya, tweet-tweetnya, dan segala dramanya. Nah, meskipun sudah tidak menjabat, kebiasaannya menekan dalam negosiasi masih berlanjut dan memberi dampak besar pada hubungan internasional. Contohnya, Indonesia. Masalahnya, sebuah sistem pembayaran bernama QRIS yang membuat Trump kesal dan bersih tegang dengan negara kita. Siap-siap untuk cerita tentang nasionalisme ekonomi, inovasi digital, dan obsesi seseorang untuk mengutamakan Amerika, apapun akibatnya. Ini bukan cuma tentang barcode dan smartphone. Ini tentang kendali, pengaruh, dan siapa yang berkuasa dalam ekonomi global. Ini cerita yang menyoroti taktik Trump, ketahanan Indonesia, dan masa depan cara kita bertransaksi di dunia yang semakin terhubung. Jadi apa sih QRIS itu? Bayangkan, kamu lagi di pasar tradisional, ramai, penuh aroma rempah-rempah dan suara pedagang. Kamu ingin beli sate yang lezat tapi cuma bawa HP. Tenang, kamu tinggal scan kode QR, dan bam, bayar deh. Itulah QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Solusi Indonesia untuk revolusi pembayaran digital. Sistem yang dirancang agar transaksi lebih lancar, cepat dan mudah untuk semua orang. Tidak perlu lagi repot cari uang tunai atau pakai mesin kartu yang ribet. Yang bikin RIS makin spesial adalah JPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Sistem ini memastikan semua transaksi tetap di Indonesia, memajukan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing. Ibaratnya jalan tol keuangan yang dibangun oleh dan untuk Indonesia. Sekarang, mari kita bahas Trump lagi. Orang yang membangun kerajaannya dengan negosiasi dan mengaku jago bisnis ini, melihat dunia dengan cara yang sangat spesifik. Amerika harus selalu di atas, meskipun harus memaksa. Perang dagang, tarif, dan tekanan ekonomi jadi hal biasa selama masa jabatannya. Indonesia, dengan ekonomi yang berkembang dan kelas menengah yang tumbuh, jadi target utama agenda America First milik Trump. Masalahnya, Indonesia tidak mau menuruti kemauannya. QRIS, dengan fokus pada kendali lokal dan potensinya untuk menggoyang dominasi raksasa keuangan AS seperti Visa dan Mastercard, jadi duri dalam daging bagi Trump. Bagian 4. Tuntutan, kamu dipecat, QRIS. Trump, yang tidak pernah takut konfrontasi, kabarnya menekan Indonesia untuk membongkar QRIS. Pemerintahannya berpendapat sistem ini tidak adil bagi perusahaan Amerika, menghalangi mereka untuk bersaing di pasar Indonesia. Mereka menuntut Indonesia membuka pintu lebih lebar untuk sistem pembayaran asing, yang berarti menyingkirkan solusi buatan sendiri. Pesannya jelas, ikuti aturan kami, atau terima akibatnya. Ini taktik khas Trump. Mengancam dengan pembalasan ekonomi untuk memaksa negara yang lebih kecil tunduk padanya. Tapi Indonesia, seperti yang akan kita lihat, tidak mudah menyerah. Bagian 5. Indonesia melawan tidak semudah itu, Doni. Indonesia tetap teguh pada pendiriannya. Pemerintah bersama Bank Indonesia melawan tuntutan Trump. Mereka berpendapat QRIS bukan untuk mengucilkan pesaing asing, tetapi untuk memastikan persaingan yang adil dan melindungi kepentingan ekonomi Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa QRIS justru mendorong persaingan dengan mengizinkan perusahaan manapun, asing atau domestik, untuk mengembangkan aplikasi dan layanan yang kompatibel dengan sistem tersebut. Intinya menciptakan lapangan bermain yang setara, bukan menguntungkannya satu negara di atas negara lain. Bagian 6. Pengaruh ke masyarakat kecil, QRIS dan warung di pinggir jalan. Perselisihan antara Trump dan Indonesia bukan hanya pertarungan antar raksasa politik. Ini punya dampak nyata bagi masyarakat Indonesia sehari-hari. QRIS, dengan biaya transaksi yang rendah dan kemudahan penggunaannya, telah mengubah segalanya bagi usaha kecil dan konsumen. Penjual makanan kaki lima, pedagang pasar, dan toko-toko kecil, semuanya mendapat manfaat dari sistem yang memungkinkan mereka menerima pembayaran digital tanpa biaya besar yang dibebankan oleh perusahaan kartu kredit tradisional.
Konsumen, terutama yang tidak punya rekening bank, mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih luas, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberdayakan komunitas lokal. Bagian 7 masa depan pembayaran, dunia penuh kode QR. Hingga tahun 2025, QRIS tetap menjadi tulang punggung lanskap pembayaran digital Indonesia. Taktik tekanan Trump meskipun mengganggu, pada akhirnya gagal menggagalkan kesuksesan sistem ini. Kisah QRIS adalah bukti kekuatan inovasi, pentingnya kedaulatan nasional, dan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Ini menyoroti ketegangan antara kekuatan globalisasi dan keinginan negara-negara untuk menentukan nasib ekonomi mereka sendiri. Dan ini menimbulkan pertanyaan tentang peran teknologi, pengaruh negara adidaya, dan masa depan cara kita membeli, menjual, dan berinteraksi di dunia yang semakin terhubung.